Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Metodologi Penelitian Manajemen. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-11. Kita akan melanjutkan topik yang baru setelah minggu lalu atau sebelumnya kita sudah belajar tentang pengukuran data penelitian. Nah, saat ini kita masuk kepada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari metodologi penelitian yang harus dilakukan dalam kita menyusun sebuah skripsi. Maka ini menjadi hal penting karena ini menentukan metode-metode apa saja yang akan kita lakukan dan kita pilih dalam menyusun sebuah skripsi. Tujuan dari pembelajaran sendiri adalah agar kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini mampu menentukan teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Adapun sasaran pembelajarannya adalah menyamarkan metode observasi, memaparkan metode interview atau wawancara, memaparkan metode kuesioner atau angket, dan yang terakhir adalah metode studi kasus. Kita akan coba mempelajari dulu bahwa seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian itu kita akan berfokus kepada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam memaparkan metode penelitian, jangan lupa untuk selalu menyesuaikan dengan topik yang diangkat, sehingga rujukan atau referensi ataupun buku pustaka itu sesuai dan sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan topik penelitiannya, sehingga pengarang atau rujukannya itu sudah sesuai dengan kaidah penulisannya. Nah, di dalam data penelitian sendiri, kita tahu ada data primer dan data sekunder. Data primer kita tahu bahwa data primer merupakan data utama, data terpenting yang akan dijadikan data yang akan diolah. Nah, jangan lupa sekali lagi mencantumkan referensi, definisi pengertian dari data primer, dan juga buku-buku acuan yang disarankan sesuai dengan rentang tahun berlaku sampai terkini atau 5 atau 10 tahun terakhir. Baik, kita masuk kepada teknik pengumpulan data primer. Ya, data primer ini sekali lagi adalah data utama yang akan kita olah dalam analisis penelitian. Adapun teknik yang digunakan ada 4, observasi, wawancara, kuesioner, dan studi pustaka atau studi kasus. Kita akan coba bedah satu persatu. Yang pertama adalah metode observasi. Metode observasi ini seringkali digunakan oleh peneliti dalam tingkatan penelitian, baik itu S1, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Observasi itu merupakan alat ilmiah dan metode pengumpulan data untuk peneliti ketika melayani tujuan penelitian yang dirumuskan dan direncanakan secara sistematis, dicatat dan menjalani pemeriksaan kontrol pada validitas dan reliabilitasnya. Jadi, observasi itu memang sudah dirancang oleh peneliti supaya bisa disusun dan dirumuskan serta direncanakan secara sistematis apa-apa saja yang akan dilakukan atau yang diobserv pada penelitian sehingga nanti pada saat dikontrol memiliki validitas dan reliabilitas yang valid. Jenis metode observasi dibagi 3, ada observasi partisipatif, ada observasi sistematis, dan juga observasi eksperimental. Kita akan jelaskan satu persatu. Dari jenisnya yang pertama adalah observasi partisipatif, adalah observasi atau penelitian dilakukan oleh peneliti di mana peneliti ikut terjun atau ikut turun ke lapangan sebagai observers. Jadi turut berpartisipasi, benar-benar mengambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan sesuai dengan objek penelitian. Misalnya kita meneliti di bagian pemasaran, kita terjun atau turut ambil bagian di bidang pemasaran atau bagian unit kerja di mana kita meneliti. Atau sebaliknya, kita meneliti bagian MSDM tentang pengkajian, tentang penilaian kinerja, otomatis peneliti juga turut ambil bagian pada unit kerja tersebut. Jadi ikut merasakan, memantau, melihat, dan juga mungkin melaksanakan. Nah, yang kedua, observasi sistematis itu sedikit berbeda dengan observasi partisipatif karena pada penelitian ini atau observasi ini, pengamat atau peneliti itu sudah menyusun kisi-kisi atau yang memuat faktor-faktor yang akan diobservasi. Jadi sudah disusun apa yang akan diamati, apa yang akan dilihat, ya. Jadi mungkin tidak langsung turut berperan, tidak terjun di dalam
aktivitas sehari-hari, tetapi sudah menyiapkan sehingga observers itu menjabarkan dalam daftar cek. Biasanya akan daftar checklist, dilihat, dicocokkan, dipantau, dan itu bisa dilakukan tidak setiap hari. Waktu-waktu tertentu dia akan mencocokkan dengan teori, dengan fenomena, dan juga dengan realistis atau kejadian real di perusahaan. Nah, sementara yang terakhir adalah observasi eksperimental, yaitu observasi yang dilakukan secara non-partisipatif dan secara sematif untuk mengetahui perubahan-perubahan atau gejala-gejala sebagai akibat dari situasi yang sengaja diadakan. Tetapi eksperimental ini adalah memang untuk mengetahui perkembangan klien setelah dilakukan treatment. Jadi akan diobservasi, akan dilakukan eksperimen, dan dilihat hasilnya. Biasanya itu lebih banyak ke bidang konseling, atau bidang teknologi, atau riset-riset yang diadakan di lab, karena membutuhkan observasi eksperimental. Nah ini. Nah, tetapi untuk di bidang manajemen kita biasanya berfokus kepada dua ini, partisipatif dan juga sistematis yang sering atau secara umum digunakan. Keuntungan metode observasi yang pertama, metode ini tingkat subjektivitasnya kecil atau mungkin tidak ada karena memang dilakukan langsung oleh peneliti sehingga hasilnya pasti akurat. Tidak ada yang ditutupin karena kita melihat atau memotret secara langsung. Dan berikutnya keuntungannya adalah informasi yang diperoleh dengan metode ini berhubungan dengan apa yang memang sedang terjadi saat itu, real time. Tidak rumit atau tidak terlalu dipengaruhi oleh perilaku masa lalu atau masa depan, tapi real time pada saat itu. Nah, metode ini sangat cocok dalam studi yang berhubungan dengan subjek atau dengan responden yang tidak mampu memberikan laporan lisan tentang situasi sebuah entitas untuk satu alasan yang lainnya. Artinya terkadang responden itu susah menjelaskan, akhirnya memang dibutuhkan observasi langsung supaya hasilnya lebih objektif. Tetapi memang ada kelemahannya. Karena kita melakukan langsung di lapangan, tiap hari harus datang, tiap hari harus bertemu dengan narasumber atau responden, maka membutuhkan biaya yang cukup mahal. Yang kedua, informasi yang diberikan oleh metode ini sangat terbatas. Yang ketiga adalah faktor yang tak terduga kadang-kadang dapat mengganggu tugas observasi. Fakta bahwa beberapa orang jarang diakses pengamatan langsung menciptakan kendala bagi metode ini untuk mengumpulkan data secara efektif. Karena sekali lagi karena ada beberapa fakta, beberapa orang itu memang agak sulit diakses atau diobserv itu kadang menolak atau tanggung untuk menyampaikan apa yang dia lakukan di perusahaan tersebut. Nah, berikutnya metode kedua adalah metode wawancara atau interview. Metode wawancara ini adalah bagaimana peneliti mengumpulkan data dengan melibatkan penyajian stimulus verbal dan jawaban dalam hal tanggapan lisan. Jadi bisa dijawab dengan lisan atau bisa dengan detail juga tidak apa-apa, tapi dengan menggunakan stimulus verbal, bertanya langsung. Metode ini dapat digunakan melalui wawancara, bisa langsung person to person, bisa langsung ketemu respondennya, dan jika mungkin atau tidak memungkinkan bisa melalui wawancara via telepon. Sekarang teknologi canggih, bisa telekonferensi, bisa telepon, ya itu bisa dilakukan melalui metode wawancara. Nah, selanjutnya, metode pengumpulan informasi melalui wawancara pribadi biasanya dilakukan dengan cara terstruktur. Memang sudah disusun apa-apa saja yang akan ditanyakan atau yang diinterview. Dengan demikian kita disebut sebagai wawancara terstruktur. Nah, wawancara tersebut melibatkan penggunaan serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan dan teknik pencatatan yang terstandar. Keuntungannya, ya ada banyak keuntungan metode wawancara ini. Informasi lebih lanjut itu juga secara lebih mendalam dapat diperoleh karena wawancara itu akan bisa saja terjadi deep talk atau bertanya, berdiskusi secara mendalam sehingga datanya pun akan bisa diperoleh lebih mendalam. Peneliti atau pewawancara harus memiliki keterampilan sendiri dalam menyiapkan resistensi dari responden sehingga metode ini dapat dibuat dengan menghasilkan sampel
hampir sempurna pada populasi umum. Biasanya dengan keterampilan, kemampuan, cara bertanya wawancara itu akan mendapatkan hasil yang nyaris sempurna, gitu. Ada fleksibilitas yang lebih besar dengan metode ini sebagai kesempatan untuk merestrukturisasi pertanyaan selalu ada, khususnya dalam kasus wawancara terstruktur. Selanjutnya, keuntungan lainnya adalah metode observasi dapat juga diterapkan untuk merekam jawaban verbal untuk berbagai pertanyaan. Selain itu, keuntungan lain juga informasi pribadi dapat juga diperoleh dengan mudah dengan metode ini. Sampel dapat dikontrol lebih efektif karena tidak ada feedback yang hilang. Jadi responden ya sampelnya itu akan dipantau langsung karena pertanyaan wawancara itu akan dilakukan person to person, akan tuntas sehingga tidak ada feedback yang hilang. Akan semuanya akan terrekap dengan bagus. Pewawancara atau peneliti dapat menangkap narasumber saat lengah dan dengan demikian dapat mencatat reaksi paling spontan yang terjadi. Terkadang ada beberapa jawaban dari responden itu yang mungkin secara nggak sadar atau keceplosan ya istilahnya itu bisa ditangkap menjadi satu jawaban yang mungkin nanti menjadi reaksi yang paling spontan yang mungkin lebih valid gitu. Bahasa wawancara sekali lagi harus disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat pendidikan orang yang diwawancara. Jadi siapa yang kita wawancari itu harus kita sesuaikan. Kita tidak bisa pukul rata karena level tiap orang atau responden itu memiliki perbedaan tingkat pendidikan dan kemampuan dalam berkomunikasi. Itu yang harus kita jaga. Tetapi walaupun demikian, ada kelemahan dalam penggunaan metode wawancara. Yang pertama, metode ini sangat mahal, khususnya bila sampel geografisnya yang luas, karena ini menyangkut wilayah, perekonomian, penduduk, dan sebagainya. Ini menjadi cukup mahal. Tetap ada kemungkinan bias wawancara bahwa atau ada sedikit bias ya dalam hal melakukan wawancara. Beberapa jenis responden seperti pejabat penting atau eksekutif atau orang-orang dalam kelompok berpenghasilan tinggi tidak mungkin mudah didekati dengan metode ini. Betul sekali. Jadi responden kita apabila semakin tinggi jabatannya itu akan sulit mungkin karena kesibukan pekerjaan atau mungkin karena kejabatan. Nah, itu yang kita harus hati-hati, harus mencari waktu yang tepat untuk melakukan wawancara. Beberapa jenis responden seperti pejabat, ya itu memang terkadang sibuk sekali jadwalnya. Kadang kita sudah melakukan appointment, janji juga, tetapi kadang tiba-tiba di-cancel atau dibatalkan. Nah, itu kita harus siap karena memang tidak mudah untuk mendapatkan sumber informasi yang detail, yang lengkap dari seorang pimpinan gitu. Selanjutnya, pewawancara di tempat mungkin berlebihan menstimulus responden. Terkadang sampai dia dapat memberikan informasi imajiner hanya untuk membuat wawancara menarik. Maksudnya gini, itu bahasanya dibagus-bagusin, kalimatnya disusun secara bagus itu tidak tepat. Harusnya menjawab atau menjelaskan apa yang terjadi di lapangan atau hasil yang disebut dengan valid. Selanjutnya, kelemahan yang lain adalah dalam wawancara itu memerlukan diciptakannya hubungan komunikasi yang tepat dengan responden sehingga memfasilitasi tanggapan bebas dan jujur. Ini sering merupakan tugas yang sangat sulit. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode kuesioner. Nah, ini untuk penelitian kuantitatif, untuk menyusun skripsi, metode kuesioner ini yang juga harus kita perhatikan. Kita juga sudah belajar di pertemuan sebelumnya bagaimana menyusun sebuah kuesioner. Nah, dalam hal ini akan digunakan dalam mengambil data. Nah, dalam metode ini, kuesioner dikirim kepada orang yang bersangkutan dengan permintaan untuk menjawab pertanyaan dan mengembalikan kuesioner. Kuesioner terdiri dari sejumlah pertanyaan dicetak atau diketik dalam urutan tertentu pada dalam suatu bentuk atau set formulir. Jadi, kuesioner itu biasanya berbentuk lembaran-lembaran soal yang sudah disusun, sudah diatur, sudah diurutkan berdasarkan bentuk atau berdasarkan urutan pertanyaan. Nah, keuntungannya yang jelas ini biayanya sangat rendah ya, bebas dari bias pewawancara karena ini diberikan
kepada responden diberikan kebebasan untuk memilih waktu yang cukup untuk memikirkan jawaban atau bisa dilakukan kapan saja, tidak dibatasi atau tidak dipantau secara langsung. Terus yang berikutnya, responden tidak mudah didekati, jadi memang tidak harus ketemu langsung, apalagi sekarang sudah era digital, sudah bisa menggunakan untuk efisiensi pemborosan paperless dengan menggunakan Google Form itu juga sudah dilakukan. Sampel yang besar dapat dimanfaatkan sehingga hasilnya dapat lebih diandalkan. Jadi semakin banyak sampel, hasilnya semakin valid. Ya, kalau semakin sedikit jadi lebih kurang valid, jadi hasilnya kurang bisa diandalkan. Kelemahannya, ya jelas karena ini respondennya itu bebas, maka tingkat pengembaliannya sangat rendah atau biasanya slow. Respon atau kuesionernya tetap digunakan pada responden berpendidikan dan pekerja yang sama, harusnya idealnya sama, tetapi terkadang karena tidak terpantau, jatuh atau tidak tepat sasaran itu akan terjadi. Mungkin bisa dibilang kuesioner itu kaku karena mungkin terjebak pada pertanyaan atau statement dari kuesioner itu yang terkadang menyulitkan responden itu menjawab dengan benar ya, dengan tepat. Sehingga terjadi kemungkinan tanggapan atau respon yang ambigu atau, sama sekali tidak dijawab karena tidak paham atas pertanyaannya. Karena memang juga kelemahannya kan tidak dipantau langsung sehingga responden juga bingung mau bertanya kepada siapa, akhirnya dikosongkan atau terkadang jawabannya ya sekedar atau asal diisi. Nah, itu yang menjadi kendalanya. Sulit untuk mengetahui apakah, yang mengisi itu benar-benar sasaran itu, nah itu yang juga menjadi kendala. Metode ini juga mungkin paling lambat dari semua metode. Kenapa? Karena tadu respon, terkadang kita sudah kirim, harus mengingatkan kembali, harus meminta kembali, dengan waktu yang tidak kita tetapkan, sehingga ya itu yang menjadi hambatan paling lambat dalam semua metode. Nah, kalau kita membuat sebuah kuesioner, ada 4 aspek utama dalam menyusun kuesioner itu ada 4, bentuk umum, di mana bentuk kuesioner itu harus, memiliki struktur kuesioner yang sudah, ditetapkan. Harus mudah pertanyaannya harus mudah disajikan dan mudah dipahami oleh responden. Nah, urutan pertanyaan itu harus, terkait antara pertanyaan satu, pertanyaan utama, pertanyaan sampai breakdown pertanyaan itu harus terkait, sehingga itu akan membantu memudahkan si responden itu memahami bahwa ini nyambung. Artinya kalau terpisah dalam chat itu akan membingungkan kepada responden yang nanti dampaknya jawabannya yang menjadi bias tadi. Formulasi pertanyaan dan kata-kata. Nah, ini juga harus diperhatikan aspek ini karena aspek ini peneliti juga harus mencatat bahwa setiap pertanyaan harus sangat jelas, harus sangat jelas. Karena yang tadi disampaikan di awal, karena menggunakan kuesioner itu tidak bisa memantau secara langsung respondennya. Kalau tempatnya atau secara demografi berjauhan. Tapi kalau misalnya masih di sekitar kita, kita bisa pantau, bisa pandu, nggak masalah. Tapi yang berjauhan tidak ada yang memandu, jadi pemahaman mereka juga sulit, maka dibutuhkan formulasi pertanyaan-pertanyaan yang harus jelas sekali. Pertanyaan juga harus berimbang agar tidak memberikan gambaran bias dari keadaan sebenarnya. Yang terakhir adalah formulasi, ya, itu harus mudah dipahami, harus sederhana, harus menyampaikan dengan satu pikiran pada satu waktu dan harus konkret ini ya. Ini yang harus kita lihat bahwa dalam aspek utama kuesioner itu harus memperhatikan seperti ini. Standarnya seperti itu. Baik, teknik pengumpulan data, kita masuk tadi kalau kita teknik pengumpulan data primer, sekarang kita masuk kepada teknik pengumpulan data sekunder. Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data sekunder itu adalah ketika peneliti menggunakan data sekunder, maka peneliti harus melihat ke dalam berbagai sumber dari mana ia bisa mendapatkan. Dalam hal ini, peneliti tentu tidak dihadapkan dengan masalah yang biasanya berhubungan dengan pengumpulan data asli. Misalnya, data sekunder itu berkait dengan dokumen-dokumen pelengkap, formulir-formulir, atau informasi-informasi baku yang mungkin hanya sebagai pelengkap data primer tadi. Nah, karakter penting dalam data sekunder adalah keandalan data. Di sini akan dilihat dalam data tersebut, data sekunder itu harus
terpantau, reliabilitasnya dapat diuji dengan mencari tahu siapa yang mengumpulkan data, sumbernya dari apa, dari mana, terus dikumpulkan dengan menggunakan metode apa, pada waktu yang mereka kumpulkan, apakah ada bias saat dikumpulkan dan bagaimana tingkat akurasinya. Nah, sementara juga harus memperhatikan karakter dari data sekunder itu adalah kesesuaian data. Yang dimaksud dengan kesesuaian data itu adalah kesesuaian data dengan data primer, artinya sekali lagi untuk mendukung cocok tidak, sesuai apa tidak dengan data primer yang telah dijelaskan atau sebagai pelengkap atau lampiran seperti itu. Nah, selain itu, karakter lainnya adalah kecukupan data. Jika tingkat akurasi yang dicapai dalam data ditemukan tidak memadai untuk tujuan penyelidikan, maka peneliti akan menganggap atau dokumen tersebut akan dianggap tidak memadai. Jadi ini menjadi pertimbangan kecukupannya apakah data tersebut memadai tepat untuk menjadi pendukung data primer tersebut. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data ada 4, yaitu harus memperhatikan faktor alam, lingkungan, dan objek penyelidikan. Ini menjadi faktor terpenting, paling penting dalam mempengaruhi pilihan metode ya. Metode yang harus dipilih harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jenis penyelidikan yang akan dilakukan oleh peneliti. Nah, faktor alam, lingkungan, dan objek ini juga penting dalam menentukan apakah data sekunder yang akan digunakan atau data belum tersedia, data primer harus dikumpulkan. Nah, ini memang harus menjadi hal yang diperhatikan ya. Terus yang berikutnya adalah dana, itu penting karena tadi kalau kita melihat dalam pengumpulan data itu ada yang berbiaya besar, ada yang memang biasanya kecil, tapi kita harus menyiapkan segala dana, misalnya untuk pembelian kertas, untuk proyek riset, untuk melakukan observasi, untuk melakukan wawancara, itu memang dibutuhkan dana. Sehingga ini akan membantu kelancaran proses penyelesaian penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang berikutnya adalah faktor waktu. Nah, ini bisa disebut sebagai manajemen waktu, yang mana harus bisa membagi waktu, kapan harus melakukan pengumpulan data, kapan harus mengolah data, dan itu perlu harus durasinya. Misalnya kita memiliki responden atau informan yang cukup banyak, dan itu harus dibagi supaya semuanya bisa tercapai, bisa dilaksanakan semua, kita harus bisa menentukan waktu dengan tepat. Jadi membuat schedule pertemuan dengan informan atau kita menentukan jadwal pembuatan laporan atau memang harus pengumpulan datanya dikasih batasan waktu berapa hari, berapa minggu dan seterusnya. Yang terakhir adalah presisi yang diperlukan. Presisi yang dibutuhkan adalah faktor penting untuk dipertimbangkan pada saat memilih metode pengumpulan data. Ini menjadi penting, kita akan memilih data yang mana, itu harus dilakukan presisi yang tepat. Nah, yang bagian terakhir adalah metode studi kasus. Memang tidak semua penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Nah, karena metode studi kasus ini merupakan metode di mana peneliti dapat mengambil satu unit sosial tunggal atau lebih dari unit tersebut untuk tujuan studi. Ia bahkan dapat mengambil suatu keadaan untuk mempelajari yang secara komprehensif. Umumnya, penelitian ini meluas selama periode waktu yang panjang untuk memastikan riwayat alami unit sehingga memperoleh informasi yang cukup untuk menggambarkan kesimpulan yang benar. Nah, berikutnya yang ketiga, dalam konteks metode ini ya, peneliti bisa membuat studi lengkap dari unit sosial yang mencakup semua aspek. Melalui metode ini kita mencoba untuk memahami kompleks faktor yang operatif dalam suatu unit sosial sebagai totalitas terpadu. Artinya dalam melakukan pengambilan data dengan menggunakan metode studi kasus ini memang banyak dilakukan atau meliputi kompleks yang harus diteliti. Faktor-faktornya itu sangat banyak sehingga penelitian itu akan terpadu ya, karena studi kasus itu
banyak tahapannya, penelitian pertama dikembangkan, penelitian kedua, sehingga selalu terintegrasi dan terpadu dari penelitian awal sampai yang terkini. Berdasarkan metode pendekatan ini yang kebetulan menjadi kualitatif. Jadi sebetulnya untuk studi kasus ini kebanyakan memang lebih untuk pendekatan penelitian kualitatif. Begitu. Jadi informasinya tidak banyak menggunakan kuantitatif karena tidak ada data-data yang di statistiknya tidak ada, tapi semuanya lebih ke fenomena sosial yang saling terkait dan terpadu. Nah, setiap upaya yang mungkin dilakukan untuk mengumpulkan informasi itu harus mencakup semua aspek kehidupan. Jadi kalau studi kasus itu harus banyak faktor terkait dengan semua aspek kehidupan manusia. Nah, yang kelima adalah studi kasus itu biasanya juga untuk mengetahui hubungan saling terkait antara berapa faktor, di mana faktor tersebut itu saling terkait dan disebut juga studi kasus yang menyangkut faktor kausal. Nah, selain itu, studi kasus itu biasanya juga berfokus pada perilaku dari unit terkait yang kita pelajari, dan secara langsung dan juga tidak langsung itu bisa dilakukan secara abstrak juga. Nah, yang terakhir dalam studi hasil metode analisisnya, hipotesisnya memang tidak ada ya, dalam arti tidak ada hipotesis, tetapi biasanya menggunakan prosesisi. Studi kasus hasil metode ini berbuah bersama dengan data yang mungkin dapat membantu dalam menguji data tersebut. Nah, demikianlah metode-metode yang digunakan untuk mengembangkan, untuk mendapatkan data secara kuantitatif. Sementara yang studi kasus itu lebih digunakan untuk metode kualitatif. Jadi kalau kita menggunakan kuantitatif, kita akan menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner seperti itu. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan kita melalui chat atau di pertemuan yang berikutnya. Dan jika tidak ada, maka tugas mandiri untuk bisa mengimplementasikan pertemuan kita pada hari ini, di mana kepada mahasiswa diminta untuk menetapkan atau menjelaskan metodologi dari artikel jurnal yang kemarin telah dibahas atau sudah dipilih untuk menganalisa metodologi teknik pengumpulan data yang digunakan. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi hari ini memberikan manfaat yang luar biasa, dan khususnya untuk mempersiapkan kita dalam menyusun proposal dan laporan skripsi di waktu berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi selanjutnya. Bye.